kita kalau investasi itu harusnya pemerintah itu menyiapkan kayak golongan ya tes yang orang itu apa namanya ya tembakan itu lah. Nah kalau yang orang sakit ya mohon maaf kita suruh pulang. Oke guys, kembali lagi di channel Nasro Hidayah. Nah kali ini di channel saya akan ada segmen terbaru yaitu konseling atau podcast sekalian atau sekaligus menggunakan podcast. Nah di samping saya ada mahasiswa BK IAIN Purwakarta. Halo, saya Dika dari IAIN Purwakarta. Ini nggak usah Bukan bukan pertanyaan guys, bukan pertanyaan presentasi. Gimana mahasiswa BK? Kita sama-sama BK tetapi beda univ. Mungkin di UIN Semarang namanya beda ya. Iya. Kalau di UIN itu namanya bimbingan pendidikan Islam. Bedanya apa tuh sama bimbingan konseling Islam? Kalau di IAIN Purwakarta sendiri tuh namanya bimbingan konseling Islam BKI. Jadi bedanya itu di penyuluhan sama konseling guys. Tapi kalau ini kata dosen saya, bukan kata saya. Kalau kata dosen saya itu kalau penyuluhan itu ruang lingkupnya itu lebih luas. Bisa penyuluhan, bisa juga konseling. Tapi kalau konseling kan cuma Ya konseling. ke arah konseling doang. Iya. Tidak bisa dan penyuluhan ya. Ya mungkin bedanya sama itu. Satu kata tapi bedanya itu ya sampai bisa dibilang. Mungkin yang belum tahu ya, dia itu dulunya satu SMA ya. Sering main bareng. SD juga bareng tau. SD bareng tapi beda Tanggaan. beda sekolah, tapi SD kita itu masih ruang lingkupnya. Musuhan. Selalu perang loh SD. Meskipun SD-nya bareng kan tapi selalu perang. Dia dulu segede ini guys. Pas masuk SMA aneh. Perkembangannya itu Kita ketemu pas SMA ya bareng lagi. ya kita lagi masuk SMA kelas 1. 3 tahun sama sekolah pengajian. Jadi ya ini para barisan orang-orang tadi nanti kan 5 6 PTN-nya Wah, membahas luka lama ini. tidak diterima di PTN ya. Jadi itu nah kita coba daftar 4. Dia mau dari Purwokerto, datangnya di Semarang, tapi sama-sama gitu. Dan alhamdulillah Dan terima semua ya. kita diterima semua. Yang lain pada keteteran nyari univ, kita udah santai. Udah santai, kita sudah menyelesaikan apa ya, sebenarnya persyaratan gitu ya. Tinggal kuliah doang. Jadi itu guys apa ya, setiap kejadian yang terjadi pada diri kita itu ada hikmahnya. Jadi jangan bisa dibuat kalian sekarang nih tidak diterima di PTN atau SPAN-PTN, nah itu masih ada apa ya, Lain. ini masih ada jalan-jalan yang lain. Kalau itu tidak mungkin memberikan sesuatu kepada kita atau kegagalan kepada kita itu tanpa ada gantinya yang lebih baik. Jadi kita itu harus berpikir positif atau positif thinking, bro. Gimana nih? Jadi kita mau bahas apa? Tuh, kita bahas yang lagi gempar sekarang aja mungkin. Oh, Kayak menarik nih, menarik. kayak apa sih namanya? Kayak Covid. pandemi COVID ini kan rame sekali ya. Kayak apa-apa ditutup, tempat ibadah ditutup. Ya, saya mau bahas tempat ibadah aja deh. Kenapa gitu ditutup? Pertanyaan besar. Kita kan sebagai orang-orang ibaratnya UIN lah ya, meskipun ilmu-ilmu kita masih rendah lah, belum apa-apa, tapi dikit-dikit bahas lah ya. Kenapa gitu? Masjid sampai harus tutup, sholat Jumat tidak boleh, bahkan sholat jamaah 5 waktu pun ada yang ditutup ya mungkin ya. Iya mungkin Ada. Terus terawih juga sekarang nggak dibolehin. Ya menurut Mas Nasrul gimana nih? gimana nih guys? Barangkali kalian yang punya pendapat nih guys, kenapa musola atau masjid itu
tidak boleh melakukan sholat taraweh atau bagi masjid-masjid yang tidak boleh melakukan sholat Jumat. Kenapa guys? Ya itu gimana ya? Sebetulnya bukan melarang, cuman kalau menurut saya cuman mengganti. Jadi sholat tarawih yang biasanya dilakukan di musola atau masjid dengan ruang lingkup orang banyak, ya menggantinya dengan di rumah aja dengan ruang lingkup yang lebih sedikit, yang apa ya, bisa dibilang keluarga kan hanya terdiri ya mungkin 4 atau 6 orang karena mungkin pemerintah itu pengennya seperti itu, jadi untuk meminimalisir pencegahan atau penyebaran virus COVID-19 karena kan virus ini sangat berbahaya sekali gitu kan. Dia mudah menyebar hanya dengan lewat membersihkan air lidah atau air minum gitu kan. Apa ya, meminimalisir penyebaran virus COVID-19 itu dengan cara sholat apa ya, sholat taraweh atau ya, sholat taraweh. Gimana kalau pendapat mahasiswa UIN Purwokerto gimana? Berlebihan sekali. Ya menurut saya sendiri sih kebijakan itu kurang ya. Ibaratnya apa gitu harus ditutup. Kalau misalnya takut virusnya menyebar, ya kita kalau yang mau masuk itu seharusnya pemerintah itu menyiapkan apa sih, kayak tes yang dicoret itu apa namanya ya tembakan itulah. Nah kalau yang orang sakit ya mohon maaf kita suruh pulang, kita sholat di kalau semuanya sehat ya kenapa tidak, kenapa harus nggak boleh sholat seperti itu. Lagi apa sih, kita juga jangan terlalu takut, ibaratnya ya jangan terlalu mengikan isu-isu lah, menularnya tuh dari mana, sedangkan orang-orang di masjid itu ibaratnya kalau itu sehat-sehat gitu loh. Iya. Nggak ada yang sakit, misalnya kalau ada yang sakit ya kita suruh di rumah aja gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah tidak harus melockdown semuanya gitu, memutuskan tidak boleh adanya sholat raweh, menurutku itu kurang tepat sih. Jadi menurut Saya kontra sih. menurut Mas Dika, tapi kan apa ya, ada berita-berita tentang apa ya, virus COVID ini seperti ini, virus COVID ini seperti ini. Nah kalau beritanya kan tentang apa ya, jadi masyarakat itu dibuat panik oleh berita itu sendiri. Ya benar, berita itu kayak apa ya, bikin masyarakat juga panik ya. Nah seperti itu. Jadi apa ya, kalau ya karena kalau beritanya tentang baik-baik mereka tidak dapat iklan. Benar juga. Sedikit dong yang baca, karena masyarakat Indonesia itu tertarik sama yang hal yang ya seperti itu. Jadi ya, kalau beritanya digodok terus kan ya seperti apa, jadi kayak masyarakat tambah panik. contohnya berita apa tuh, kayak COVID memakan korban sangat banyak gitu Iya, ya. nah itu juga apa ya, tiap hari kan iya itu memang bagus pengupdatean korban COVID, tapi kan masyarakatnya itu juga harus diedukasi bahwa kita itu boleh takut, tetapi apa ya, tidak boleh apa ya, tidak boleh ibaratnya tidak boleh, kita itu boleh takut tetapi tidak boleh apa ya, merasa ketakutan, merasa ketakutan. Dan kita itu takut boleh tetapi tetap waspada. Nah, jadi seperti itu, bukan hanya dan takut. Jadi kan masyarakat Apa-apa nggak mau ya. jadi apalagi masyarakat desa kan. Iya. Di desa kita sendiri kan kayak sudah berlakunya PSBB, tapi kan tetap berkeliaran atau duit di bulan puasa. Kepala rumah tangga yang dari keluarganya gara-gara Pandemi ini iya pandemi. susah juga sih.
untuk mengganti pekerjaan yang sehari-harinya dia itu terus meninggal. Jadi ya, selain mengeluarkan kebijakan juga apa ya, Kayak ituin sembako gitu. iya, jadi masyarakat pedesaan itu kan udah terpengaruh. Mereka itu hanya membaca dari Google headline-nya doang, mereka bisa membaca dari Google. Seperti itu. Masyarakat Indonesia sudah pusing, mereka malah juga pusing gara-gara berita yang bikin warganya ketakutan. Ada lagi tuh sekarang yang viral desa kita yang mati gara-gara corona, padahal kan bukan itu, sesuai tes dokter kan bukan, tapi kan kebetulan dia tuh dari Jakarta pulang, dia tuh habis operasi sakit jantung ceritanya, terus periksalah ke dokter, tapi malah nawa parah dan besoknya meninggal. Tapi pihak rumah sakit menguburkannya dengan standar COVID, jadi kasih peti, jadi masyarakat kita jadi gempar gitu loh. Dan dikiranya itu Iya, orang gara-gara terkena COVID. Ya, Aduh, itu dan yang lebih anehnya lagi itu banyak masyarakat itu apa ya, pada nanyain siapa atau apa ya, identitas orang tersebut itu dari mana, namanya siapa. Mereka itu tanpa apa ya, mereka itu pengen tahu dengan alasan supaya kita waspada sama orang-orang tersebut ya. sama orang itu kan, dan juga keluarga terdekatnya. Itu kan kalau menurut saya kan apa ya, bisa menyakiti hati keluarganya kan. Kalau misal Menyakiti mentalnya keluarganya juga itu. iya, contohnya nih jika kamu ini penyakitannya, pasti kan dalam Keluarganya dirinya kan, COVID, aduh. nah pasti kan dari dalam Insecure banget tuh pasti. iya, pasti kan dalam dirinya kan, aduh kok orang-orang di sekitar saya seperti ini gitu kan, bukannya mensupport saya, malah jadi yang punya itu kan malah nambah down. Ya menurutku itu cuma prinsip orang aja ya, seharusnya kita juga Tahu gitu ya, orang-orang juga jangan terlalu itu sama berita-berita, karena dia terdeteksi ODP apa ya, orang dalam pantauan, jadi harus dijauhin. Pemerintah juga kan orang-orang COVID ya, emang virus ini tuh sangat berbahaya, jadi harus menjauhi semua orang, apalagi orang yang kena ODP ya. Tapi kan ya kita cukup tahu, jangan harus membicarakan, jangan menjudge orang tersebut tanpa mengetahui aslinya gimana. Kita itu ngomong tuh harus ada sandarannya, namanya landasan untuk bilang kita harus riset dulu, ngomong harus pikir kan, jadi jangan harus asal keluar aja. Tetap perlu diberikan ya, kalau misalkan ya kita cerita aja orang itu, jadi kita itu harus waspada juga, jangan kita langsung dijudge, orang awas orang ini terkena ini, tapi kan yang terkena itu kan nambah down, kita harus motivasi ya untuk kita menggunakan ini. Kayak semacam ada tuh di negara mana ya kalau nggak salah, jadi orang itu dijemput oleh tim medis, warganya itu apa ya, bukan ya berdiri di rumahnya tapi tetap jaga jarak, dan mereka itu berkumpul tuh apa ya, bukan satu orang tersebut supaya apa ya, ya itu kan, jadi mereka itu memberi semangat, jadi orang itu akan semangat untuk sembuh. Itu yang harus apa ya, ada di masyarakat kita. Kita sekarang menyerangnya ke kognitifnya ya, mereka nyerang ke pemikirannya, jadi aduh, ibaratnya yang tadinya biasa aja jadi wah takut, jadi apa-apa takut semua. Yang kayak gitu juga kalau kita jadi, harusnya kita juga harus mencontoh negara itu tadi. Negara apa sih tadi? Nggak tahu, lupa ya. Pokoknya ada di ya negara ya yang terkena warganya itu Kena COVID. Iya, terkena COVID. Nah, dan yang lainnya itu memberi semangat ketika dia dijemput oleh tim medis. Ya itu juga bisa membantu yang kena penyakit tersebut semangat untuk sembuh ya.
semangat untuk sembuh itu ya penting juga sih. Iya. Karena kan selain semangat dari dalam diri juga orang-orang di sekitar kita kan sangat diperlukan untuk support kita gitu. Jadi ya harus saling support lah antara lingkungan kita sendiri dengan dari dalam dirinya sendiri, jadi supaya kita lebih cepat sembuh. Nah, mengenai ada yang lagi viral yang itu tentang bagi-bagi sembako. Oh, orang YouTuber itu. Ya. Gimana? Baru baca sedikit sih, tapi menurutku itu keterlaluan banget sih. Kita kan lagi pandemi kayak gini, tapi malah bagi-bagi sampah ya isinya ya. Tapi dia itu mengatasnamakan supaya warianya itu dia tidak melakukan atau tidak beroperasi lagi gitu, dengan alasan ya apa ya, membantu pemerintah gitu kan, memberantas para waria, tetapi dengan cara dia yang membagikan sembako Apa dengan kayak gitu? keluyuran tengah malam dan satu mobil itu bertiga. Artinya kan ada aturan kan kalau PSBB kan, Berempat apa ya? tiga orang. Nah, itu bingung. Menurut anda sendiri apa yang salah dalam Ya, pemikirannya sih. Malah bahwa pemerintah itu salah besar. Itu only konten maksudnya. Ya menurutku itu apa sih, untuk bikin konten aja sih, nggak bermaksud untuk menyerang warianya. Menurut saya sih memikat orang-orang untuk melihat dia, meskipun dengan cara dihujat. Otomatis kalau dia hujat, banyak orang yang hujat, banyak juga yang menonton. Nah dia itu mengincarnya orang yang menontonnya itu. jadi demi kepentingan kontennya dia yang mengatasnamakan prank dan segala untuk membantu para orang yang dia bisa apa ya, harusnya sih ada banyak cara ya untuk Kalau mau mas, apa sih sebenarnya ya, cara yang harus mendengarkan dia orang-orang. apa ya, di apa mengedukasi atau melalui pendekatan secara pelan-pelan ya, bukan cara bagi sembako tapi sampah. Coba bayangkan kalau itu terjadi sama keluarga tuh Kasus satu kali. udah Mata pencarian satu-satunya ya, ibarat dia kerja dapat uang dari situ, malah dikasih udah seneng dapat sembako malah isinya, waduh. saya pas dibuka sampah. Jadi ya ada banyak cara sih kalau menurut kita berdua. Mungkin kalau dari segi apa ya, konseling apanya gitu? Ya menurut saya sih itunya lah, dari psikoanalisis itu dia membutuhkan bukan psikoanalisis, psikologi sosial itu dia masih melihat memperbaiki konsep dirinya. Jadi apa yang orang lain lihat tentang dirinya, seperti itu. Dia masih citra diri ibaratnya. Jadi dia itu pengen melihat Orang lain gitu. Pengen dilihat, wah aku tuh kayak gini loh, hebat kan? Padahal salah. Dan akhirnya menimbulkan malah apa ya, sekarang dibawa polisi apa ya, iya yang satu kena itu nggak mikir apa ya, kan ada proses videonya, ada ngeditnya apa, nggak ada yang ingetin bro ini tuh salah gitu. ya mungkin apa ya, mungkin ya udahlah yang penting Dapat konten, dapat iya, duit. dapat konten, dapat duit lah. Yang penting gue udah video prank kayak gini seperti itu. Ya itu aja sih. Jadi itu aja guys, obrolan atau Ngawur. dan konseling ini hanya sekedar sharing bukan pikiran. Iya. Ya, tukar pikiran aja. Iya, tentang konseling. Iya. Episode pertama ini dan bintang tamunya Bintang tamu. dan bintang tamunya langsung dari mahasiswa YN Purwokerto. Ya, Ya. nah cukup sekian
Ya mungkin itu aja guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share. Subscribe. Oh iya buat jangan lupa juga di follow Instagramnya. Siapa? Ada di bawah ini Instagramnya. Enggak DZ_. See you next time guys. Sampai jumpa lagi di episode podcast selanjutnya.